Jadi gini Ustadz, saya tanya nih, kan stigma di orang luar yang logika. Iya. Dikit-dikit, wah itu mah settingan, terpanggilin pesulap merah, Iya. ya kan, begitu tuh. Padahal di Ruqyah itu betul-betul ada, karena Ada. Kanjeng Nabi juga pernah kena sihir kan Ustadz? Kalau kita evaluasi Betul, dalam betul. satu deretan rumah itu satu RT, nggak ada tuh, satu RT itu banyak orang yang terkena penyakit, terutama penyakit ain. Ain ya, yang sudah Penyakit yang dijelaskan karena tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam olahraga, salam NH Perkasa. Alhamdulillah di podcast kali ini kita kedatangan Ustadz atau guru kami yang sangat luar biasa lah. Tapi sebelumnya, sebelum kita berbincang kepada beliau, alangkah baiknya podcast kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tidak usah tunggu lama lagi, langsung saja podcast kita lanjutkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, ini YouTube kami namanya Ngobak. Oh iya, Tahu artinya enggak? belum. Ngobak itu apa? Ngobak itu ngopi bareng artis dan kiai. Oh iya, bagus, luar biasa. Iya. Itu Ustadz, channel kita namanya. Ya mudah-mudahan dengan kehadiran Ustadz ini podcast kita makin berkembang, makin barokah. Amin. Lanjut nih Ustadz, nih masih muda banget nih penonton nih, kumisnya masih hitam nih, jangan-jangan masih muda nih, umur 13 tahun. Saya udah jenggotan juga, warnanya putih, belum masih hitam nih. Iya. Udah langsung aja kita tanya, siapa namanya Ustadz? Ya alhamdulillah saya diberi nama oleh orang tua saya Imam Fauzi. Panggilannya? Ada yang manggil Imam, ada yang manggil Fauzi. Oh gitu, boleh panggil Ustadz Imam atau iya, Ustadz Fauzi. iya. Usianya berapa nih, kok kelihatan Usianya muda banget? 30 lebih sedikit ya. Yang bener tuh. Nih kira-kira bininya berapa nih bininya? 1 apa 2 ini? Maaf Ustadz, mau tanya bininya berapa Ustadz? Yang resmi 1. Istrinya 1 pemirsa. Putranya berapa Ustadz? Masih 3. 3. Iya. Masih ada rencana nambah ini. Rencananya nambah terus ini. Proses ini terus. Makin banyak anak. Banyak rezeki. Nabi juga senang dengan umatnya yang banyak. Iya. Seperti itu. By the way Ustadz, ngomong-ngomong nih, Ustadz kesehariannya ngapain aja sih? Ya alhamdulillah, saya aktivitas setiap hari di dunia pendidikan. Di Madrasah Ibtidaiyah, di pondok pesantren, di SMP, alhamdulillah. Madrasah Ibtidaiyah itu setara dengan SD ya? Iya. MI ya? Iya. Oh iya. Nah, kalau sore kami bersama tim itu melaksanakan bakti sosial atau pengabdian pada masyarakat di dunia kesehatan. Wah, masuk terapis juga nih Ustadz nih. Ya, alhamdulillah. Terapis dunia akhirat. Iya. Baik dari golongan sini maupun golongan sebelah. Iya. Alhamdulillah beliau satu alma mater dengan saya pemirsa di KBRA. Oh iya. Beliau juga ketua PC KBRA Blitar. Iya. Alhamdulillah. Kalau di Jombang ada namanya Ustadz Cecep. Oh kenal iya, kan? iya, kenal. Nah itu ketua kita itu Ustadz. Iya. Kalau di Blitar ada beliau nih. Kemarin udah saya podcastin tuh. Oh, Ustadz Cecep. Kalau boleh tahu nih Ustadz, dalam perjalanan religius sebagai terapis, terapis Ruqyah KBRA, pengalamannya apa aja sih Ustadz? Pernah nanganin pasien seperti apa? Ya alhamdulillah banyak sekali, diantaranya ada masalah-masalah yang berkaitan dengan sihir, berkaitan dengan ain, berkaitan dengan guna-guna. Oh guna-guna itu ya. Ada orang yang melunturkan atau membersihkan ilmu-ilmu hitam. Oh iya. Jadi gini Ustadz, saya tanya nih, kan stigma di orang luar yang logika. Iya. Dikit-dikit wah itu mah settingan, terpanggilin pesulap merah, ya kan? Begitu tuh. Padahal di
ruqyah itu betul-betul ada karena ada. Kanjeng Nabi juga pernah kena sihir kan Ustaz? Kalau kita evaluasi dalam satu deretan rumah itu satu RT, nggak ada satu RT itu banyak orang yang terkena penyakit, terutama penyakit ain. Ain ya, yang sudah dijelaskan Nabi karena pandangan yang disertai dengan hasud dan sebagainya, iri dengki, betul. Akhirnya akan menimbulkan penyakit ain. Oh itu pasti ada itu ya? Iya. Terus dampaknya apa dari penyakit ain itu? Banyak sekali. Kadang anaknya selalu sakit-sakitan atau orang tuanya biasanya sering sakit, tapi ketika dicek di medis di kedokteran tidak ketemu penyakitnya. Maksudnya dicek di medis tuh nggak kelihatan itu? Kelihatan. Ya memang karena itu nggak kelihatan. Juga akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Oh gitu ya? Iya. Terus untuk langkah-langkah penyembuhan itu bagaimana Ustaz? Ya kita ruqyah. Oh ruqyah, Masya Allah. Kita ajak berdoa bersama. Kita bacakan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, doa-doa yang maksurat yang telah diajarkan Rasulullah, sholawat dan sebagainya. Betul, karena juga dalam Al-Quran gini, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Nah, bahwasanya itu jelas di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah obat dan penyembuh bagi orang-orang yang mukmin. Ustaz, ini saya akan pernah belajar nih Ustaz, sama banyak kiai, banyak guru-guru yang semuanya baik. Saya pernah dapat wejangan yang sangat luar biasa Ustaz. Saya cerita sedikit boleh? Boleh, monggo. Al-Quran itu ada yang mengatakan 6.666 ayat. Ya. Itu kalau diperes keluarnya cuma satu Ustaz. Apa? Iman. Iya. Dan iman itu diperes lagi keluarnya 3 Ustaz. Iya. Apa itu? Satu luman atau orang itu tidak bakhil atau luman itu apa ya? Sering sedekah, dermawan, betul. Kedua setelah itu adalah sabar. Yang ketiga adalah memaafkan. Jadi ciri-cirinya orang beriman itu satu, dia pasti luman, dermawan. Kedua masih sabar, ketiga masih memaafkan. Itu seperti itu luar biasa sekali itu. Akhlaknya Rasulullah. Iya. Akhlaknya Rasulullah. Itu juga diajari di perguruan kita nih. Ini pemirsa, beliau juga senior saya ini, guru, sesepuh, ustadz lah intinya di NH Perkasa Tebuireng. Beliau udah jalurnya udah di atas jauh banget sama saya. Dan di Sumpah NH Perkasa juga ada berakhlak mulia. Itu juga diajarkan di perguruan Ustaz. Alhamdulillah jenengan lebih senior lah dari saya. Terus gini Ustaz, dulu siapa yang mendorong jenengan untuk ikut KBRA atau ikut belajar menjadi praktisi ruqyah? Yaitu berawal dari karena permintaan masyarakat. Permintaan masyarakat itu kok membutuhkan. Akhirnya saya melangkah ke belajar. Satu itu, yang kedua ketika melihat orang-orang sebelah, orang-orang yang di luar NU itu kok sering mengadakan ruqyah. Sebenarnya ruqyah itu sudah diajarkan dari guru-guru kita, bahkan dari Kanjeng Nabi. Bukan satu golongan aja. Tidak diorganisasikan. Saya ikut yang diorganisasikan. Yang memang benar ada pembinanya, di bidang itu, dan sudah dirinci, diramu mulai dari tanda-tanda, cara penanganannya dan sebagainya, itu sudah ada ajarannya. Dan yang paling terpenting adalah sanadnya jelas Ustaz. Ya, itu penting sekali. Dulunya kayaknya nggak percaya. Kita itu sering baca Al-Quran, sering khatmil Quran, tapi kok nggak ada efeknya. Betul. Ternyata sanad keilmuan dari mujis itu juga sangat berpengaruh. Sangat penting, sangat pengaruh. Sanad itu, sanad keilmuan, guru, seperti itu. Sampai ila Rasulullah SAW. Terus ada nggak pengalaman ekstrim saat menangani ruqyah? Ya, alhamdulillah banyak sekali. Banyak ya? Ya banyak. Di antaranya gini, orang yang masih masuk ke rumah, sampai depan rumah itu saja sudah terkontaminasi. Bisa muntah-muntah. Kan? Biasa tuh kita kalau ngeruqyah mesti muntah, ada efek kesurupan. Masih datang
masih datang masuk ke rumahnya yang mau diruqyah itu sudah ada efeknya. Iya. Terus bengok-bengok. sudah ada kontak Ya. Pak. Masih dipanggilkan, kamu nanti akan saya panggilkan tukang ruqyah, itu saja Sudah takut. iya. Itu udah ciri-ciri itu, ciri-ciri sudah. Apa aja sih Ustadz nih ciri-ciri orang yang terkena sihir itu apa? Tanda-tandanya. Banyak diantaranya semakin menjauh dengan syariat agama, semakin malas beribadah, terus berat untuk diajak sholat, terus sering mimpi buruk. Mimpi buruk ya. Ya. Terus mimpi yang selalu sering mungkin berulang-ulang di daerah-daerah yang tidak kita kenal, contoh di lautan, di gunung-gunung, atau mungkin sering melihat orang yang meninggal dunia. Ya, itu sebagai tanda-tanda bahwa bukhul sihirnya mungkin diambil dari tanah kuburan, atau mungkin diletakkan di atas, atau mungkin jin yang dibuat itu jin-jin yang diambil dari jin yang suka di air. Oh gitu ya. Iya. Terus kalau gini Ustaz, rumah tangga, Ya. boleh tanya sedikit sekret ya? Iya. Ciri-ciri rumah tangga yang terkena sihir bagaimana Ustaz? Nah, itu diantaranya kurang harmonis antara suami dan istri, pasangan suami istri. Ngelihatnya benci Ya, gitu ya? benci. Terus mungkin bisa dibuat-buat kurang harmonis dalam berhubungan intim. Tiba-tiba mau diajak berhubungan sudah tidak ada hasrat. Itu juga Ciri-ciri ya, iya. terkena kalau dengan istri yang resmi, pasangan suami istri yang resmi itu gak ada hasrat, tapi dengan orang lain hasrat. Itu ada ya seperti itu. Itu zina Ustaz. Memang zina itu Memang arahnya jin yang menyesatkan. Itu. Terus ada lagi nggak ciri-cirinya Ustaz? Banyak ya, banyak di antara Mimpi buruk juga termasuk ya? Ya, terus usaha yang sering gagal, jualan yang sering tidak laku, toko buka kelihatannya nggak buka, warung tiba-tiba dilihat nggak kelihatan, baru masak sudah basi. Oh ya, sering banget tuh ditemuin di tanah Jawa ini tuh, masih kental dengan hal demikian. Bau-bau yang di sekitar jualan itu nggak enak. Nggak enak, anyir gitu ya, betul Ustaz, Masya Allah. Dan Insya Allah Ustadz bisa ya membantu itu ya, menjembatani ruqyah. Ya Insya Allah kita berusaha, Allah yang menentukan. Alhamdulillah. Dengar-dengar Ustadz juga buka tempat terapi. Ya Alhamdulillah. Namanya ini kami apa, dipercaya oleh NU Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. Iya, ditunjuk karena NU itu punya tanah wakaf yang peruntukannya adalah untuk kesehatan. Kebetulan kami bersama tim, bersama teman-teman dipercaya untuk membuka terapi yang di situ bukan hanya ruqyah saja. Alhamdulillah, ada pijat, ada bekam, ada cedera, gerak, dislokasi, ya, ada penyakit-penyakit dalam seperti liver, seperti masalah jantung, masalah samprat dan seterusnya. Alhamdulillah ada sekian 21 teknik terapi lebih ya, mulai dari fisik, psikis, medis maupun non medis. Alhamdulillah. Dari tadi ngomong gitu pun namanya apa Ustaz? Oh iya, namanya lupa ya. Namanya Bagas Waras. Bagas Waras. Ini alamatnya ntar ada di sini nih ya pemirsa. Alamat Bagas Waras, nomor HP di sini semua Ustaz saya tampilin ya. Alamatnya di sini. Kalau di Blitar, Kecamatan Garum. Nah, kalau tahu Polsek, ya Polsek itu berdekatan dengan kantor kecamatan ya. Depan Polsek itu nanti masuk ke barat, perempatan pertama sekitar 50 meter dari Polsek, belok kanan sedikit, nah kiri jalan itu ada tulisan Bagas Waras. Rumah terapi Bagas Waras, mitra resmi Ginkes. Yang di situ modalitasnya ada herbal. Contohnya seperti ini. Ya, ada olah pikir atau psikis atau ruqyah. Nah, ini diantaranya herbalnya. Ya. Nanti pemirsa ya di sini ya nih. Ya, hubungi nomor di sini nih di bawah ini. 645 283 534. Ya, nanti kalau klik di situ akan muncul konsultasi. Ya, kalau setelah konsultasi nanti langsung muncul perkenalkan kami dari terapis Bagas Waras. Mau konsultasi silakan catat nama, cek
lidah, foto lidah, nanti di situ akan kelihatan semua ciri-ciri dari penyakit yang Anda derita. Oh, bisa dari lidah Iya, aja? lidah itu. Nanti akan lengkap di situ sesuai dengan ciri-ciri lidahnya. Ini ada penurunan fungsi organ, ada 5. Betul. Herbanya apa? Di sini sudah tertera. Oh, gitu. Makanan yang harus dimakan apa? Makanan yang dijauhi apa? Pola hidup yang sering dilakukan apa? Ya, makanan-makanannya apa? Olahraga yang dilakukan apa? Itu sudah lengkap. Oh, di situ ya. Ya, alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong, nama Bagas Waras teride dari mana itu? Terinspirasi dari mana? Itu dari kata-kata kalau orang Bagas itu hanya sehat. Waras itu Sehat. Pada sehat. Ya. Ya. Mendengar suara namanya itu saja sudah orangnya terinspirasi. Wis, berarti aku kok mulai pulang dari Auranya udah sehat ya. Ini ngomong-ngomong dari tadi ngomong mulu Ustaz. Ini kan herbalnya nih. Iya. Boleh nggak saya incipin? Ngomong Ustaz. Coba, ini. Sambil kita minum lah. Ini manfaatnya ya. Ini dari beberapa ramuan ya di sini, mulai dari akar sampai bunga ya ini. Terus gini Ustaz, orang yang mau konsultasi itu kira-kira ada biayanya nggak? Wah, konsultasi gratis. Oh, gratis pemirsa. Langsung aja gas tuh. Ya, ke nomor ini nih. Oke. Untuk herbal mau buat sendiri silakan, mau beli disediakan. Ya, intinya terjangkau lah Ustaz. Ya. Sesuai keluhan. Ya, nah itu yang jarang sekali di masyarakat kita. Mungkin di masyarakat kita tahunya rumah terapi itu ya terapi itu. Di sini kan sama profesional nih. Bayarnya mahal, daftarnya kadang maaf ya Ustadz nih, banyak nih yang rusak lah ya. Ya, benar. Terapi diketok 3 juta, 5 juta, 10 juta, kasihan. Ya. Terus orangnya sudah sakit, sudah susah. Iya, susah. Terus janjiannya juga molor lama, antrinya Masya Allah. Ada home care nggak Ustadz? Ya, ada. Bisa dipanggil? Bisa. Untuk wilayah Blitar dan sekitarnya. Ya. Ya. Alhamdulillah kemarin malam saya ada panggilan orang yang lumpuh sudah berbulan-bulan dengan terapi 3 kali. Alhamdulillah banyak perkembangan. Alhamdulillah. Ya. Dan beberapa hari ini kami bersama tim diajak bekerja sama dengan Pos pembantu dari desa, bidan desa ini mendampingi bidan desa setelah cek asam urat, kolesterol, gula darah dan seterusnya. Setelah itu diserahkan ke tim kami. Monggo silahkan konsultasi dengan penyiar tradisional. Setelah itu cek ya, nanti herbanya apa, pola makannya harus diatur apa, olahraganya apa. Di sini sudah dijelaskan dengan detail. Ya. Terus gini nih Ustadz, ini kan dari tadi nanya ngobrol mulu ya. Kalau ada penonton yang nanya, kira-kira izinnya lengkap nggak ini Ustadz? Oh, lengkap ini. Nah, sudah, itu yang penting itu Ustadz. Sudah resmi. Semua bersertifikat ya. Ya, nah kebetulan ini terapisnya juga ya. Iya. Yang jarang sekali itu 3 modalitasnya. Ya, betul. Ada orang yang tukang pijet, tiba-tiba dia memberikan ramuan. Nah, itu tidak boleh meresepkan ramuan, tidak boleh. Betul. Nah, ada izinnya itu hanya herbal tapi dia mijet. Nah, itu tidak boleh. Betul. Ya. Ini udah lengkap semua ya. Alhamdulillah. Baik ramuannya maupun terapisnya. Ya. Alhamdulillah. Ini berdiri sejak tahun berapa Ustadz tuh? Tahun 2025 bulan Januari. Oh, baru ya? Iya, baru. Tapi Ustadz udah pengalaman ya. Kan? Alhamdulillah. Sebelum buka rumah terapis ini sudah kemana-mana ya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah dengan tenaga ahli yang ada di sana sesuai bidangnya masing-masing. Kalau Ustadz sendiri apa ini bagiannya? Kalau saya sesuai karakter saya sebenarnya menyeluruh semua. Kalau di tim kami itu semua menyeluruh bisa. Ibaratnya dokter umum. Tapi ada spesialis. Iya. Dari karakter masing-masing itu, kalau saya karakternya yang cocok untuk psikis. Ada teman yang punya karakter, mungkin karakternya di karakter logam, dia cocok di bagian sangkal putung persendian, pertulangan. Persendian. Ya. Alhamdulillah. Timnya ada berapa Ustaz? Ada 10 orang. Wah, lumayan banyak ya. Ya. Jadi nggak usah takut nih home care, nggak usah takut antri. Ya. Kemana aja bisa dah dipanggil. Pokoknya Blitar dan sekitarnya. Tentu dengan biaya yang terjangkau ya Ustaz. Ya, terjangkau. Kami tidak memberikan tarif sekian. Kalau memang dia mampu ya harus ada imbal baliknya. Kalau kamu pergi ke dokter kan nggak bisa ditawar. Ya. Kalau memang nggak punya sama sekali nggak punya ya dibebaskan. Free ya? Ya, alhamdulillah. Kita khidmatul umat. Ini dakwah juga nih. Luar biasa ya. Dan ya alhamdulillah ini ya.
dari tim kami juga siap didatangkan mungkin dari para pemirsa punya jamaah. Nah, kalau kita kan kebanyakan di masyarakatnya ngajinya tentang fadlul amal, tentang surga dan neraka, tentang pahala dan seterusnya. Mungkin kita datangkan, mungkin pengajiannya pengajian kesehatan. Oh nah, gitu ya. Dari tim kami juga seperti itu. Tentang bab kesehatan. Iya bisa. Masya Allah tuh. Ya tunggu apa lagi nih pemirsa Ngobak Channel yang dirahmati Allah. Gas aja gas nih yang tadi ya. Nomor HP-nya, alamatnya ada di sini nih. Terus Ustadz, kira-kira kalau ada permintaan baksos, bakti sosial, umpamanya di suatu tempat wilayah Blitar dan sekitar ini siap ya? Siap. Alhamdulillah. Terus dipanggil kemanapun bisa? Insya Allah siap. Yang penting ada tiketnya. Itu. Dan nanti bisa ditata jadwalnya. Iya. Nanti untuk masalah transportnya bisa langsung aja lah ya Ustadznya lah, komunikasi pribadi. Kalau umpamanya mau ke Kalimantan pun bisa. Cuma bisa, ya tentu ada tiket, akomodasi lah istilahnya. Seperti itu. Tapi kalau jauh-jauh jangan satu orang, Ustadz. Sekali kan banyak. Jauh-jauh biar nerapi orang banyak gitu Ustadz. Jangan sehari, seminggu. Nggak apa-apa. Nanti disediakan fasilitas. Masya Allah. Terus ini Ustadz, kembali lagi ke apa tadi, ngomong ruqyah. Kalau ada orang tuh yang biasanya main-main kayak kuda lumping gitu disurpi, kesurupan itu. Iya, kadang-kadang kan ada orang kena jin mait itu. Susah. Kayak mayit udah pucat itu gimana penanganan Ustaz? Saya pernah tahu sendiri depan mata kepala saya sendiri. Jin mait itu. Saya ruqyah sulit Ustaz. Ya karena mungkin saya kurang pengalaman Ustaz. Itu orangnya dimotivasi untuk bisa mengendalikan dirinya. Jangan dikendalikan oleh jinnya. Kalau dia itu masih berat untuk melepaskannya juga susah. Kita sebaik 50% kita, 50% si dia. Kalau bisa terus kita kendalin itu. Ayo kita sadar, kita kendalikan. Jangan mau kamu dikuasai, itu dimotivasi. Terus kita bantu dengan ruqyah. Ya, karena kalau sampai pucat itu mungkin dia sudah kehabisan tenaga sehingga otak bawah sadarnya dikuasai. Nah, akhirnya dia mau kembali ke normal, ke yang fokus ke pemikiran yang fokus yang penuh itu dia sudah kesulitan. Dan ditambah lagi waktu itu saya baru belajar ruqyah Ustadz. Jam terbang saya belum banyak. Baru sekitar 4 bulanan saya belajar ruqyah waktu itu. Ketemu hal demikian saya dimintai tolong sampai saya tuh bingung. Saya harus bagaimana? Dan alhamdulillah kebetulan ada di daerah tersebut kiai yang memang menangani spesial ruqyah. Alhamdulillah penanganannya mudah, cepat dan alhamdulillah sembuh. Katanya ini kalau nggak segera ditangani ya bisa jadi mayit, bisa meninggal. Ya sebegitu luar biasanya setan atau jin menggoda manusia. Ya baik. Ya memang semua itu kan punya tingkatan masing-masing. Betul. Seperti peruqyah. Yang jelas gini, yang untuk meningkatkan power energi kita itu jauhilah kita keegoan. Ego kita buang. Kita itu tidak punya apa-apa. Kita serahkan, kita mupus, kita lebih kepada ke bawah. Ketika kita merasa la haula wala quwata illa billah, kita sumindi kepada Allah, kita diberikan kekuatan. Sandarkan itu Allah. Yang sudah saya lakukan pernah. Saya itu di malam-malam hari jam 12 diteleponi. Perjalanan saya 1 jam hampir sampai Malang, sudah dekat Malang. Itu kasus apa itu? Kasus kesurupan sampai ditangani kiai berapa, ustadz berapa, ada 2 hari 2 malam tidak sadar. Alhamdulillah saya datang bersama teman sana, teman saya langsung datang, aku rapopo, alah ilmu gopo. Saya diam, saya merasa saya tidak punya daya apa-apa. Al-Quran terus saya lantunkan, ini adalah kekuatan dari Allah, semua yang menggerakkan Allah. Lama-kelamaan sadar ya. Langsung dia itu takluk, mohon maaf, terus keluar. Itu yang lebih perlu ditekankan di situ ya. Jadi keegoan kita dibuang. Ketika kita ego itu energi kita semakin tinggi. Ketika ego semakin ego. Oh ya, maaf.
Kalau ego semakin turun, Iya, semakin tapi turun. semakin kita tenang, Nah, tenang. pasrah pada semakin Allah, besar ya. semakin besar. Oh iya, jangan merasa kita Nah, itu. seperti itu. Itu sesuai pengalaman dari tajribiyah yang saya lakukan dari beberapa perjalanan seperti itu. Ya karena jam terbang lagi. Iya itu. Nah, itu yang apa? Yang mahal kan pengalaman itu. Betul. Mungkin ilmu bisa belajar di Ya. tapi yang sulit didapat ya pengalaman. Bahkan saya itu pernah orangnya tinggi besar. Wis rambutnya panjang. Saya itu Pulau Jawa sudah saya sudah semua saya pelajari ilmu yang ada di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan. Orangnya bilang gitu. Iya. Nah, terus Tapi saya akhir-akhir ini kok rasa ketenangan nggak ada. Keluarga itu nggak ada ketentraman. Saya ingin melunturkan ilmu saya. Ketika saya bacakan ruqyah, langsung bereaksi luar biasa. Ya. Seandainya saya dipukul ya letek. Tapi alhamdulillah saya tenang. Ya. Akhirnya dia semuanya tunduk. Ya, kita serahkan pada Allah. Ntar ini Ustaz nih, kapan-kapan kita sinergi dengan NH Perkasa. Oh iya, monggo. Jadi bakti sosial kesehatan, apalagi ini bulan Agustus kemerdekaan. Iya. Istilahnya ikut memeriahkan lah, juga dakwah. Iya. Sambil kita ingatkan masyarakat untuk selalu ingat dengan para pejuang. Ya. Baik, kita nggak usah ngomong masalah agama. Ya. Indonesia ini diraih dengan darah, tumpah darah dengan peperangan. Kita kirimkan doa yang terbaik untuk para pahlawan kita. Kita berbakti. Betul. Tanpa adanya beliau-beliau tidak bisa merasakan seperti ini kita. Indonesia makan enak, ngombe enak tidak akan pernah berkibar dan tidak akan pernah merdeka. Seperti itu, Ustaz. Makanya kalau kita mengingat perjuangan para pahlawan kita, kalau kita mensyukuri kemerdekaan dengan berfoya-foya itu kadang betapa susahnya, betapa longsonya para pahlawan kita. Betul. Cita-cita luhurnya ternyata anak cucunya dibuat berfoya-foya. Yang betul ya, kita kirim doa itu. Kita kirim doa, kita berbuat yang baik sebaik-baiknya untuk negeri ini, untuk masyarakat kita secara umum. Nah, ini kan juga di Indonesia banyak sekali konflik ini, Ustaz. Iyalah ini. Salah satunya yang viral-viral kemarin di Jawa Tengah itu ya, yang bupatinya di demo. Iya, itu. Nggak usah disebutin. Iya. Ya mudah-mudahan kembali lagi, mudah-mudahan para pemimpin di Indonesia ini seluruhnya baik biasa diberikan petunjuk ke jalan yang benar, yang presiden maupun sampai RT. Iya. Ya, seperti itu. Bisa yang penting pegang teguh keimanan. Kita nggak usah terlalu sibuk dari sana. Kita berbuat yang sebaik-baiknya, semampu kita. Ya, itu perlu juga didoakan, Ustaz. Iya, didoakan. Jadi kalau kita rakyatnya tidak mendoakan, nggak akan dapat support ilahiyah kepada para selalu kita itu. Kalau bisa di tempat-tempat umum kita berdoa, ya Allah tunjukkanlah kami, keluarga kami, pemimpin-pemimpin kami ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah, selalu harus gitu. Kalau bisa gini, saat memilih pemimpin itu jangan mana yang gede duitnya. Nah, itu yang repot itu. Ya Allah, kalau memang beliau itu pemimpin yang baik, yang adil bagi masyarakat, ya insya Allah permudahkanlah ya Allah. Permudahkanlah, ya semua kita pasrahkan kepada Allah, siapapun yang jadi itu adalah yang terbaik. Masalahnya masyarakat kita itu masih memilih itu karena upah. Itu yang repotnya. Kalau kita kembalikan ya itu pilih-pilihanmu. Betul. Sekarang gara-gara uang sedikit sengsaranya 5 tahun. Mengorbankan segala-galanya. Ada yang hanya dijual, lauknya 2. Stres akhirnya diruqyah aja. Ya itu loh ya. Aduh. Sambil diminum, Ustaz. Oh iya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Diajarkan Rasulullah kalau minumnya diawali bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tangan kanan 3 kali ya. Tangan kanan juga, Ustaz. Ya kita alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak kerasa nih, Ustaz, podcast sudah di penghujung acara. Iya, alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Amin. Tapi sebelum kita tutup, doa dulu, Ustaz. Oh gitu, doanya apa ini? Mau saya apa antum yang doa? Oh monggo, yang singgotnya sudah. Jenggot saya masih muda, Ustaz. Jenggot saya masih merah ini. Yang kopiahnya NU. Itu ya. Ini kopiahnya karena ini pramuka dan kebetulan malam besok itu ya, besok tanggal 14 itu peringatan Hari Pramuka. Iya. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Ya, luar biasa. Salam Pramuka. Terus Ustadz
Monggo antum doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin na'imin. Amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin ya Ya Rabbana lakal hamdu. Amin. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa Amin. 'azimi sultanik. Amin. Allahumma ja'al ya Allah hadil Amin. baldah baldatan thayyibatan ya Amin ya Allah. Allah. Tajri fiha Amin. ahkamuka. Amin. Wa sunnatur rasuluka ya hayyu ya qayyum bi rahmatika Amin ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim Amin. siratal ladzina an'amta 'alaihim Amin. ghairil maghdubi Amin, ya 'alaihim Allah. waladdallin. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Amin, yang Maha ya Allah. Pengasih, Maha Penyayang, Amin, ya yang membawa memberikan petunjuk kepada Amin, ya umatnya. Allah. Ya Allah, tunjukkanlah Amin. kami, Amin. keluarga kami, Amin. anak keturunan kami, Amin. murid-murid kami, Amin. pemimpin-pemimpin kami. Ya Amin. Allah, ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Amin, ya Allah. bukan jalan orang-orang yang tersesat dan Engkau murkai. Ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma adfa'annal ghala wal bala'a wal waba wal fasya wal munkar Amin. wa suyufal mukhtalifata Amin. wa syada'ida wal mihan Amin. ma dhahara minha wa ma batan Amin. min balladina hada khosatan Amin. Indonesia ya Allah Amin, wa min ya Allah. butanil muslimin amma Amin. innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Allahumma sallimna wal muslimin Amin. wa afina wal muslimin Amin. wa hfadna wa qina wa iyyahum min masyai'id Amin. din. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana Amin. wali walidaina warhamhuma kama rabbawna shighara wa Amin, jamil ya Allah. mu'minina wal mu'minat wal Amin. muslimina wal muslimat bi rahmatika Amin. ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, Amin. dosa bapak ibu kami ya Amin. Allah, dosa para guru-guru kami ya Amin, Allah, ya Allah. dosa para pejuang-pejuang yang meraih kemerdekaan Amin, negara ya Republik Allah. Indonesia ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, dosa-dosa para mujahidin ya Allah, ampunilah Amin, ya ya Allah, Allah. tempatkanlah ya Allah ke surgamu yang kau Amin, ridhai, ya Allah. Rabbana atina fid dunya Amin. hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma Amin. yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz sudah Ya. sedia jadi bintang tamu ngobak nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan podcast ini manfaat. Amin amin. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam damai. warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam NH Perkasa.